Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat bias yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas satu permasalahan, memberikan jawaban dari satu pertanyaan yang diajukan kepada tim bimbingan Islam. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada kami, yaitu izin bertanya. Belakangan ini kita di jalan-jalan, perempatan jalan, traffic light, dan yang semisalnya, sering mendapati orang-orang yang mengamen dengan alat-alat musiknya atau dengan radionya, dengan menyetel alat musik, dengan bernyanyi, kemudian ada juga yang menari. Intinya mereka menggunakan instrumen alat musik yang dengannya mereka mengamen untuk mengumpulkan uang. Pertanyaannya, dalam pandangan Islam, apakah boleh memberikan upah pada para pengamen tersebut, alias kita yang mendengarkan hal itu, kemudian nanti dimintai uang oleh orang-orang yang mengamen tadi, boleh tidak memberikan upah kepada mereka? Taib, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada hukumnya memberikan upah tersebut bagaimana, maka kita perlu terlebih dahulu untuk mengetahui hukum menggunakan alat-alat musik itu seperti apa. Kalau kita tengok di buku-buku klasik, buku-buku para ulama di masa lampau, ulama-ulama para imam besar di masa lampau, mereka menyepakati bahwa penggunaan alat-alat musik itu ternyata merupakan satu perkara yang dilarang. Kita kutipkan misalnya di sini perkataan Al-Imam Abu Al-Husain Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Beliau mengatakan para ulama bersepakat akan keharaman penggunaan seruling, alat-alat yang melalaikan, dan juga alat-alat musik secara umum. Begitu juga kutipan dari ulama yang lain, seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan, alatul lahwi kattunbur wal mizmar alatun lil ma'siyah bil ijma'. Beliau mengatakan bahwa alat-alat yang melalaikan seperti gendang, seruling, dan yang lainnya, kesemuanya adalah alat-alat kemaksiatan yang hukumnya haram secara konsensus ulama. Jadi ulama bersepakat keharaman menggunakan alat-alat tersebut. Bahkan kalau kita lihat banyak kutipan dari ulama-ulama lintas madhab yang menukilkan adanya konsensus keharaman dari nyanyian yang dibarengi dengan alat-alat musik, seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, statement dari Imam Abu Bakar Al-Ajurri, Imam Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i, dan yang lainnya yang bisa kita tengok di bukunya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighatsatul Lahfan dan di buku-buku yang lain. Taib, dari sedikit paparan tadi, setelah kita tahu ternyata ulama bersepakat haramnya menggunakan alat-alat musik tadi, maka kita simpulkan bahwa memainkan alat-alat musik tadi hukumnya haram menurut sudut pandang agama kita. Jika hal tersebut dilarang, maka juga berarti tidak diperkenankan untuk mencari penghidupan, mencari nafkah dengan perantara alat-alat musik tersebut. Maka konsekuensinya tidak boleh seseorang menjadi pengamen, tidak boleh seseorang menjadi penyanyi, tidak boleh seseorang mendirikan grup musik, band, dan yang sejenisnya yang menggunakan alat-alat musik, menggunakan
instrumen-instrumen yang berbau musik. Taib. Kemudian ketika ternyata pekerjaan-pekerjaan tersebut terlarang menurut tinjauan agama, maka tentunya berarti hasil uang dari pekerjaan itu juga dilarang. Tidak boleh menggunakan alat itu, maka mencari uang dengan itu juga dilarang. Hasilnya pun berarti juga terlarang. Nah, kalau kita tahu bahwa ternyata hasilnya itu dilarang, mereka tidak boleh sejatinya menerima hasil dari kerja mereka dengan alat-alat musik tadi, maka kita pun juga tidak boleh untuk memberikan upah untuk mereka. Dalam kaidah fikih dikatakan ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Sesuatu yang tidak boleh diambil, maka kita tidak boleh memberikannya. Sesuatu yang tidak boleh diambil, maka kita tidak boleh memberikannya. Orang tadi, para pemain musik, para pengamen tadi, pada dasarnya nggak boleh dia mengambil hasil dari bermusiknya. Maka kita pun juga tidak boleh untuk memberikannya. Ya. Jadi maksud dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang haram untuk diambil oleh seseorang, yaitu pihak pertama, maka diharamkan pula bagi orang yang lain, yaitu pihak kedua, untuk memberikan pada orang tersebut, pihak pertama. Entah pemberian tersebut diberikan begitu saja, ataukah diberikan karena landasan timbal balik dari suatu pekerjaan yang haram tadi. Ya. Kenapa hal ini diharamkan, dilarang? Karena ketika kita memberikan kepada mereka, para pemusik, para biduan, para penyanyi tadi, itu sama saja kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena ketika kita kasih, maka mereka akan langgeng, akan senantiasa jalan terus, ya. Dan ini Allah katakan dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ketika kita tidak memberikan kepada mereka, itu karena kita berusaha untuk menyetop amalan ini, sehingga kita tidak mendukung, tidak membenarkan, bahkan tidak menjadikan kegiatan mereka tetap berjalan. Ini yang harus kita lakukan. Dalam dalil yang lain, kenapa kita tidak boleh? Ya, jadi yang dosa mereka, kenapa kita juga tidak boleh? Sama halnya dalam dalil yang lain, misalnya dalam masalah riba. Orang yang tercebur dalam praktek riba, itu yang dosa, yang haram, bukan hanya yang makan. Bukan hanya yang makan harta riba. Tapi yang ngasih pun juga terkena laknat, terkena dosa. Gitu. Nah, disinilah kemudian disimpulkan dalil tadi, apa? Kaidah fikih tadi, ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Sesuatu yang diambil hukumnya haram, maka memberikannya pun juga kita tidak boleh. Seperti dalam hadis Nabi, riwayat Muslim, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Kata Nabi SAW, Allah melaknat pemakan harta riba dan juga yang ngasih makan harta riba. Jadi yang kena laknat dari dua sisi, yang makan juga yang ngasih. Sama juga tadi dalam masalah pengamen, ya. Yang dia mengamen, dia berdosa, yang ngasih juga iya. Jadi di sini sebenarnya kita tidak diperkenankan. Namun terkadang ada pengecualian, kita boleh memberikan kepada mereka upah tadi karena mengamen tadi. Tapi jika dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat kita boleh ngasih. Maksudnya terkadang kita dapati, kita naik bus, kita di perempatan jalan berhenti, kemudian ada orang ngamen, kadang mereka ketika ngamen tidak kita kasih, kemudian memberikan ancaman. Yang mana ancaman ini ditakutkan nanti bisa membahayakan jiwa kita, nyawa kita, atau fisik kita. Ya, kalau nggak kita kasih, mereka misalnya memberikan gangguan, ya, darurat ini. Nah, di sini boleh, silahkan diberikan secukupnya yang dengannya bisa menangkal kemudaratan. Nah, yang seperti ini masuk kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat menjadikan sesuatu yang sejatinya terlarang menjadi boleh. Tapi misalnya tidak ada ancaman yang demikian, maka afdolnya adalah tidak diberi, agar kita tidak ta'awun dalam dosa dan keburukan. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya bagi seorang muslim, ya, mungkin sebagian ada yang menjadi pengawen, menjadi penyanyi, biduan, entah mungkin karena terdesak hibitan ekonomi atau mungkin belum tahu hukumnya. Maka ketika sudah tahu hukumnya seperti ini, afdolnya adalah untuk ditinggalkan. Silahkan cari penghidupan dengan cara yang lain, yang halal, yang diperkenankan oleh syariat,
yang diperkenankan oleh agama. Juga pun misalnya itu darurat, insya Allah masih banyak pintu-pintu cara yang lain untuk mencari rizki yang lebih Allah cintai, Allah ridhoi. Karena ternyata kadang kita lihat ya, kebanyakan orang-orang yang ngamen di pinggir jalan itu ya, mereka kadang lupa, lalai dengan sholatnya ya, sepanjang hari di perempatan jalan ketika adzan berkumandang mereka tidak ke masjid. Ini ya, walaupun tidak semua ya, walaupun tidak semua, tapi banyak yang demikian. Yang lebih penting adalah amalan yang mereka lakukan keliru, ya hendaknya tidak dilakukan. Ketika sudah tahu ini keliru, hendaknya segera ditinggalkan. Insya Allah akan ada jalan-jalan yang lain, sebab-sebab yang lain untuk mencari nafkah, mencari rizki dengan cara yang lebih baik, yang halal. Ya, dalam hadis disebutkan, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah niscaya akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Hijabul Mar'ah Al-Muslimah. Intinya, mari tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Dan bagi yang sudah tahu amalannya ternyata keliru, buruk, segera tinggalkan, berusaha dengan baik, bertawakal, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang baik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.